Salam merdeka teman-teman, kembali lagi di Wisdom and Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham MEDC dan saya akan memberikan sedikit view IHSG kita. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang dari analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ke temennya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa join Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya dan melihat promo-promo menarik. Karena akan ada, saya jelaskan setelah ini, yaitu promo 17 hari free trial. Nah, dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Wisdom and Invest memberikan 17 hari free trial untuk merasakan fasilitas dari Wisdom and Invest, yaitu Room Chartbot, yaitu chatbot yang sering saya gunakan di video-video kemarin-kemarin. Lalu ada inspirasi trading dan edukasi dari mentor-mentor di Wisdom and Invest. Caranya cukup mudah, silakan bagikan flyer ini ke media sosial Anda. Berlaku di periode 17 sampai 18 Agustus, yaitu hari ini hari terakhir ya. Jadi silakan jangan lewatkan kesempatan baik ini. Lalu hubungi Wisdom and Invest adminnya di ID Telegram Wisdom and Invest _admin untuk info lebih lanjut. Jadi kalau teman-teman yang mau menggunakan fasilitas free trial ini, jangan ini ya, langsung cepet-cepet hubungi adminnya dan mudah-mudahan kita akan ketemu di room membernya Wisdom and Invest. Yuk, mari kita sekarang cek chartnya MEDC. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi ini enak banget, bisa diakses dari handphone aja cukup. Cukup akses ke Telegram dan ketikkan /win MEDC. Bisa juga digunakan di laptop maupun komputer, tapi kalau teman-teman yang lebih suka menggunakan handphone seperti saya supaya bisa digunakan di mana aja, kapan aja, bisa jadi sambil bekerja atau sambil ngapa-ngapain melakukan aktivitas yang lain, itu sangat mudah sekali. Untuk garis ini adalah garis MA 200. Saham yang berada di bawah garis MA 200, secara major trendnya dia masih downtrend. Lalu ada sinyal berupa segitiga hijau adalah sinyal untuk entry atau beli, dan segitiga merah itu adalah sinyal untuk exit atau sell. Garis yang berada di dekat candle itu adalah garis win atau win line. Angkanya ada di sebelah kanan. Kalau garisnya biru maka dia akan berwarna biru. Kalau garisnya berwarna pink maka dia akan berwarna pink juga. Garis win line ini bisa kita gunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Jadi cukup gunakan angka yang di sini, lalu diberikan toleransi sekitar 1-2% atau beberapa tick dari angka win line-nya itu. Angka win line bisa juga dilihat di sebelah kiri. Ini ada keterangannya. Dan juga ada status yaitu hold dengan profit sebesar 11,7%. Itu adalah profit semenjak segitiga hijaunya keluar ya. Dan statusnya masih hold karena belum muncul segitiga merahnya. Untuk yang di sini adalah indikator volume dan di bawahnya adalah indikator pixel. Kalau paling bawah adalah indikator momentum. Idealnya untuk entry sebaiknya muncul segitiga hijau, lalu pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru-biru. Kalau dia muncul segitiga hijau, pixelnya hanya 1 dan belum ada momentum, itu ada kemungkinan dia hanya bergerak sideways. Jadi ini sifatnya hanyalah spekulasi ya. Untuk entry-nya bersifat spekulasi atau spek buy. Spekulasi buy. Nah, untuk spek buy ini teman-teman bisa menggunakan money management yang baik. Jadi jangan masuk dalam porsi yang besar. Atau teman-teman kalau yang nggak suka spekulasi bisa menunggu sampai ada momentum. Jadi seperti yang di sini yang saya contohin,
dia pixelnya sudah hijau dua-duanya dan ada momentum. Jadi teman-teman kalau yang nggak suka spekulasi bisa menunggu sampai sinyalnya munculnya seperti ini. Contoh lain seperti di sini, pixelnya juga hijau dan ada momentum. Sama juga seperti yang terakhir, ini ada segitiga hijau, pixelnya hijau dan ada momentum. Jadi kalau dia ada momentum, kemungkinan besar untuk dia jalan kenaikannya tuh lebih tinggi ya. Kalau dia belum ada momentum, maka dia masih kurang powernya untuk bergerak ke atas. Kebalikannya, kalau dia pixelnya merah-merah, itu tidak oke. Dan apalagi momentumnya juga merah-merah ya. Berarti kalau momentum biru dia bergerak naik cepat ke atas. Kalau momentumnya merah, maka dia akan bergerak kenceng juga ke bawah. Jadi yang seperti ini sebaiknya dihindari. Apalagi kalau momentumnya merah-merah semakin mendalam ke dalam. Tapi kalau momentumnya berubah menjadi merah tua dan semakin memendek, itu ada kemungkinan momentumnya semakin membaik. Kondisi terakhir berarti dari MACD ini sudah muncul segitiga hijau dan sudah profit. Teman-teman tinggal pasang trailing stopnya ya, seperti yang tadi saya ajarkan, yaitu gunakan garis win line-nya. Bisa diberikan toleransi beberapa tick atau beberapa persen. Untuk kondisi pixelnya ada merah 1 kondisi sekarang. Itu karena memang setelah dia breakout si MACD, dia sempat koreksi ya selama 4 hari. Tapi masih aman karena dia masih berada di atas garis win. Juga masih ada pixelnya hijau 1, juga masih ada momentum. Kecuali momentumnya sudah habis, apalagi berubah menjadi merah, itu kurang oke. Jadi saat sekarang MACD ini masih aman. Chart yang ini adalah chart MACD. Fungsinya untuk melihat support dan resist disertai indikator volume, MACD dan stokastik. Nah, mari kita cek dari indikatornya. Saya zoom dulu. Untuk indikatornya stokastiknya dia menurun, itu kurang oke, tapi MACD-nya masih naik ya, walaupun agak menutup, tapi dia masih secara trennya dia masih naik. Jadi ini masih cukup oke sebetulnya. Saat dia breakout di sini, candle hijau bullish disertai dengan volume dan koreksinya masih sedikit ya. Jadi sebetulnya ini masih aman MACD ini. Memang dia hanya koreksi selama dia bisa bertahan nggak turun dari si candle hijau ini ya. Jadi kalau dia sampai turun ke bawah candle hijau ini, jadinya kurang oke. Nih saya zoom sedikit. Nah, jadi di sini kalau dia sampai turun ke bawah situ, jadinya sudah kurang oke. Makanya jangan lupa teman-teman pasang stop loss-nya. Akan lebih baik kalau dia bisa kembali bertahan. Jadi ini kemungkinan besar, ini karena dia masih inside bar ya, jadi masih di dalam, dia masih bergerak di dalam candle hijau ini. Kemungkinan besar dia akan bergerak sideways. Jadi area ini bisa digunakan sebagai trading range. Teman-teman bagi yang belum punya barang, bisa entry di deket area support. Jadi dicicil aja karena ini sudah naiknya lumayan dan seharusnya sudah tinggal pasang stop loss saja. Tapi kalau teman-teman yang belum punya barang dan masih berniat untuk buy, bisa dicicil aja, jangan porsi besar ya, karena ini statusnya seharusnya sudah entry dari sejak beberapa hari yang lalu, sudah sejak 2 minggu ya, sejak muncul segitiga hijau. Tapi kalau dia turun ke bawah candle hijau ini, maka teman-teman harus disiplin, yaitu pasang stop loss-nya. Kalau dia sampai turun ke bawah sini, maka ada potensi dia bisa testing support ini lagi. Tapi kalau dia bertahan di atas support yang ini, jadi masih bergerak di sini, ada potensi dia akan sideways dulu sebelum dia akan menembus resistnya lagi.
Nah, jadi ini ada dua kemungkinan ya, antara dia akan bermain sideways, lalu dia mengumpulkan tenaga, mengumpulkan momentum untuk bergerak naik, atau dia akan jadi harus dipantau juga indikatornya, apakah indikator semakin melemah atau masih ada potensi untuk naik. Jadi kalau masih ada momentum, ada kemungkinan dia bisa naik kembali. Dan testing resistnya, yaitu si hijau ini ya, si candle hijau ini. Jadi dia harus berhasil menembus itu dulu baru oke. Selama dia belum berhasil menembus, maka kemungkinan dia hanya akan bermain sideways. Strategi untuk sideways ini bisa buy on weakness, yaitu beli di dekat support, dan sell on strength. Tapi kalau dia berhasil menembus ini, maka itu akan sangat baik sekali. Bagi teman-teman yang mau buy on break juga bisa. Next, ini adalah chart slash ST MEDC. ST ini adalah super trend, jadi adalah trend follower. Dia ada dua garis, yaitu garis biru yang menunjukkan dia uptrend dan garis merah yang menunjukkan dia downtrend. Untuk garis ini dia sama seperti yang tadi di depan, yaitu MA 200. Garis merah dan biru ini bisa digunakan sebagai support dan resist. Jadi kalau dia di bawah, dia bisa berfungsi sebagai support, bisa digunakan juga sebagai trailing stop maupun stop loss. Kalau yang di atas, dia berfungsi sebagai resistnya. Angkanya ada di sebelah kanan juga. Ini angkanya sudah berubah menjadi merah karena sini sudah mulai muncul ya. Ini ada titik merah tuh kecil. Hari ini dia sudah berubah menjadi merah. Cara pakainya mudah sekali. Jadi saat dia berubah menjadi garis biru, maka itu sinyal untuk entry. Ketika dia berubah menjadi garis merah, maka saatnya untuk take profit. Jadi seperti di sini juga entry. Di sini seharusnya sudah take profit ya, karena sudah sinyalnya keluar garis merah berdasarkan chart super trend ini. Tapi kalau berdasarkan chart win itu belum kena stop lossnya, jadi belum take profit. Nah, jadi teman-teman tergantung sesuaikan dengan stylenya masing-masing, cocoknya di yang mana. Untuk chart ST ini, kalau saat dia sideways itu agak kurang efektif untuk digunakan ya, karena jadinya akan berbentuk seperti ini. Saat dia sideways, dia akan berganti-gantian keluarnya garis merah, garis biru, garis merah, garis biru. Karena chart ini adalah chart trend follower, jadi kalau dia sideways itu kan sama dengan dia trendless atau tidak ada trend, maka ini agak kurang efektif. Kalau mau digunakan, gunakanlah saat saham itu punya sebuah trend. Jadi kalau dia punya tren seperti ini, maka itu akan enak sekali digunakan. Dia akan berwarna biru saat dia tren naik, lalu saat dia turun dia akan berwarna merah, dan itu saatnya take profit. Dan kita follow lagi di sini. Seperti itu. Teman-teman bisa melihat video-video yang lainnya untuk melihat chart penjelasan dari chart super trend ini juga ada. Yang ini saya tampilkan adalah slash win MEDC, tapi time frame-nya weekly. Jadi perintahnya slash win MEDC weekly W. Kalau bisa juga time frame lain. Kalau W weekly, M untuk monthly. Kalau daily nggak pakai ya, nggak pakai ini. Dan bisa intraday juga, 5 untuk 5 menit, 15 untuk 15 menit, H untuk hourly atau 1 jam, dan 4H. Jadi untuk teman-teman yang bermain fast trade atau daily trade juga bisa gunakan chart intraday-nya. Yang ini saya tunjukkan adalah chart weekly, fungsinya bagi teman-teman yang suka bermain swing long. Dia di sini ada waktu itu, kalau yang di sini cara analisanya sama seperti yang tadi di depan. Jadi muncul segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau, dan ada momentum baru lebih baik. Kalau dia tidak ada momentum, maka dia akan seperti di sini. Dia hanya sideways. Nah, jadi saat dia punya momentum itu saatnya bagus sekali untuk entry. Jadi kalau di daily chartnya sudah bagus, lalu di weekly chartnya juga bagus, itu kita bisa hold. Jadi kita bisa gunakan multi time frame-nya agar kita lebih
analisanya lebih valid dan lebih yakin. Kondisi sekarang muncul segitiga hijau, lalu pixelnya juga hijau-hijau, dan ini momentumnya sudah mulai ada ya, walaupun agak kecil. Nah, bagusnya kalau dia mulai berubah menjadi biru tua seperti di sini. Di sini MS-nya juga saya gunakan weekly /ms MEDC weekly untuk melihat support dan resist secara weekly. Jadi untuk indikatornya MACD-nya secara weekly masih bagus ya, menanjak ke atas. Stokastiknya juga menanjak ke atas. Tapi karena ini chart weekly, jadi agak akan lebih baik kalau teman-teman ceknya di end of week. Karena minggu ini bursa hanya 2 hari, maka besok sebaiknya dicek ulang kembali apakah dia masih bagus atau enggak. Saat ini weekly-nya indikatornya masih bagus. Dan di sini memang MEDC sedang berjuang untuk menembus resist ya. Resistnya di sini menggunakan angka high dari candle yang sebelah sini, yaitu 525. Nah, jadi sangat bagus sekali kalau MEDC besok misalnya dia berhasil closing di atas 525. Itu artinya dia breakout. Jadi kalau chart weekly-nya bagus, daily-nya juga bagus, ini kesempatan sekali untuk teman-teman agar entry ya. Karena dia kalau besok dia berhasil closing di atas 525, artinya dia sudah breakout dan menjadi cantik sekali chartnya. Untuk chart yang ini adalah composite, perintahnya /win composite. Di video-video saya yang sebelum-sebelumnya juga ada saya kasih view tentang composite ya setiap hari. Nah, ini saya mau nunjukin di sini walaupun merah, tapi jadi pixelnya merah 1 ya. Cuma dia momentumnya masih ada, masih bagus. Dan masih bullish juga, dan segera testing resistnya yang di sini. Nah, ini. Jadi kemarin di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa candlenya ini candle cantik, candle bullish. Semenjak di sini saya bilang itu candle bullish, dan memang dia trennya tetap menanjak. Di sini sudah resist yang sini sudah lewat, dia akan segera menuju resist yang di sini. Kalau dia berhasil, maka dia akan segera testing resist berikutnya, yaitu di sini ya. Kalau dia tidak berhasil menembus resist yang ini, maka ada potensi dia akan koreksi dulu. Namun secara ini chart MS-nya /MS composite. Chart composite. Nah, di sini ada support. Selama dia bertahan di atas support itu masih aman, masih bagus. Jadi kalaupun dia kepentok resist, kejedot resist dan dia koreksi, jadi kemungkinannya dia akan testing support yang di sini. Ini masih aman ya selama dia berada di situ. Kalaupun dia koreksi, jadinya dia akan bermain sideways dulu, baru melanjutkan kembali kenaikannya. Tapi kalau dia jebol sampai jebol support ini, maka teman-teman harus waspada. Jangan lupa money manajemennya kalau sampai composite-nya juga jebol di sini ya. Karena ada kemungkinan dia akan testing support yang di bawahnya sini. Selama dia bertahan di atas support yang ini, di atas garis ini, maka itu masih oke dan masih aman. Walaupun dia koreksi, dia masih oke ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa join Telegram kita di Wisdom and Invest untuk ikutan promo-promo menarik dan request saham-saham lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.